Shalom Elohim, salam sejahtera buat kita semua, Bapak-Bapak Pelprip. Hari ini adalah hari Rabu, hari di mana kita sebagai kaum Pelprip boleh mengambil bagian dalam ibadah kita, walaupun melalui media yang kita akan ikuti. Namun mari kita bersaat teduh sejenak, karena kita akan masuk dalam ruang ibadah kita, di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Bapak-Bapak Pelprip yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kita akan masuk dalam ibadah kita dan kita angkat satu pujian secara bersama, pujian yang berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, sebab Tuhan menepang tangannya, sebab Tuhan menepang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, sebab Tuhan menepang tangannya. Sekali lagi, tangannya, sebab Tuhan menepang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, sebab Tuhan menepang tangannya. Sebab Tuhan menepang, sebab Tuhan menepang tangannya. Bapak-bapak Pelprip yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kita akan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita percaya bahwa saat ini dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan dalam jaminan itulah kita akan mendengar atau membaca dan mendengar bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di sore hari ini. Mari Bapak-bapak Pelprip, dimanapun saudara berada, dimanapun Bapak-bapak berada, mungkin di rumah, mungkin lagi di perjalanan, mungkin lagi di kantor, di tempat pekerjaan, atau mungkin sedang berbaring di tempat tidur karena gangguan kesehatan. Mari kita dengan hati yang benar-benar rindu akan jamahan dan lawatan Tuhan, kita boleh membuka hati kita dan menyanyikan satu pujian yang akan mengantar kita membaca firman Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Sekali lagi, bimbinglah daku, Yesus. Bimbinglah daku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku.
tersesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, memohon penyertaan Tuhan, menjamah hati dan pikiran kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu kesempatan sore hari ini dalam keberadaan kami masing-masing di rumah karena situasi dan kondisi pandemi COVID. Namun firman-Mu bisa menjadi bagian dari kehidupan kami di sore hari ini melalui renungan yang akan disampaikan. Tuhan menolong dan menyertai baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga semua kami Pelprip dimanapun kami berada di sore hari ini. Biarlah apa yang kami dengar itu benar-benar menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah hati dan pikiran kami terbuka dan tulus di hadapan-Mu, dan siap dikoreksi, siap ditegur, siap dibimbing, siap diteguhkan dengan bagian firman yang akan Engkau nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak-bapak Pelprip yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, saya mengajak bapak-bapak untuk bersama saya melihat bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Imamat. Ya, dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacanya, bapak-bapak yang di rumah atau dimanapun berada, boleh melihat Alkitab masing-masing atau boleh juga mendengar apa yang akan saya bacakan untuk kita dengar bersama. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam kitab Imamat pasal 26 adalah mengenai berkat. Dalam ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Puji Tuhan, Bapak-bapak Pelprip yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, berdasarkan atau merujuk pada bagian firman yang kita baca hari ini, saya memberikan sebuah tema atau judul khotbah saya di sore hari ini. Untuk kita renungkan bersama, tema kita adalah miliki hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Miliki hati yang rindu bergaul dengan Allah. Ini adalah sebuah tema penting yang akan kita renungkan di sore hari ini. Karena memang situasi seperti yang saat ini kita alami, itu bisa membuat kita menjadi orang yang tawar, bisa membuat kita menjadi orang yang hambar, menjadi jenuh, menjadi bosan, dan menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi ini di luar kendalinya Tuhan. Ternyata tidak demikian. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang belajar untuk mengerti bahwa dalam perjalanan hidup kita seperti apapun dan dalam kondisi seperti apapun, satu hal yang tidak perlu kita atau tidak boleh kita lalai adalah di mana kita harus selalu memiliki hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Rindu untuk berjumpa dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh kondisi, tidak bisa dibatasi oleh situasi,
Karena dimanapun kita bisa menjadi orang yang mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, dan kita juga meyakini bahwa Tuhan begitu dekat dengan kita. Ini penting sekali karena memang sekali lagi tidak sedikit ya banyak orang percaya yang hari-hari ini dalam situasi yang ada, hati bisa menjadi dingin, pikiran bisa menjadi dingin, tawar dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya penting dalam renungan kita di sore hari ini bertolak dari bacaan yang telah saya bacakan tadi. Tetapi aku di situ A besar itu menunjuk kepada Tuhan, akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku, Tuhan, akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ini adalah sebuah pesan Tuhan melalui hambanya Musa. Ya, dalam kitab Imamat kita tahu bahwa itu berbicara banyak sekali tentang korban dan banyak sekali mengenai peraturan-peraturan yang orang Israel perlu lakukan sebagai umat yang ditebus oleh Allah menjadi umat pilihannya. Nah, apa yang penting saya kurang lebih mencatat ada 3 poin penting dalam kaitannya dengan tema memiliki hati yang rindu untuk berjumpa dengan Allah. Yang pertama, kenapa kita perlu memiliki hati yang rindu berjumpa dengan Allah? Karena ya, alasan yang pertama adalah karena Tuhan selalu memiliki hati yang juga rindu bersama dengan kita dimanapun. Sekali lagi, kenapa kita harus memiliki hati yang rindu berjumpa dengan Allah? Karena Tuhan selalu, atau karena Tuhan lebih dulu selalu berinisiatif untuk mau hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus berkati, bacaan kita ini konteksnya berbicara tentang ada situasi di mana orang Israel mereka ada dalam kondisi yang di pertengahan jalan di padang gurun, dan pada saat itu mereka menjadi bangsa yang unik karena berjalan di padang gurun, dan dalam perjalanan itu berkali-kali mereka mengalami penyertaan Tuhan. Walaupun banyak yang tawar hati, banyak yang mundur, banyak yang tidak sampai masuk ke tanah Kanaan. Tetapi justru di dalam perjalanan mereka yang mengalami pahit manisnya perjalanan hidup itulah Tuhan menyatakan sebuah perintah atau sebuah pesan yang sangat dalam maknanya dalam konteks mereka saat itu. Ya, dia katakan bahwa aku akan hadir di tengah-tengahmu. Kata ini sebenarnya dalam teks Ibraninya wehit halakti betokem, itu teks Ibraninya begitu. Itu artinya Tuhan bilang saya akan hadir dan berjalan setiap saat bersama dengan kamu. Berjalan-jalan bersama dengan kamu dalam segala situasi. Ini mengingatkan kita kepada kisah Kejadian pasal 1 ayat 28 ketika ya, saat dimana ya, Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa, dan kemudian Tuhan berjalan di tengah taman itu dan memanggil mereka ya, dengan panggilan yang tentunya Tuhan tahu mereka sudah melakukan kesalahan itu. Jadi waktu itu dalam pengalaman Musa dan Adam dan Hawa di Taman Eden ketika mendengar Tuhan berkata, atau dalam teks itu Tuhan berjalan di taman itu, dalam pengertian yang sama, kata yang sama digunakan dalam cerita hari ini. Ya, Tuhan bilang, aku akan hadir di tengah-tengahmu. Itu sebenarnya kata lainnya, saya akan hadir dan berjalan-jalan di tengah situasi di mana kamu berada. Dalam teks Ibraninya punya makna present tense, artinya Tuhan hadir selalu bagi mereka. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita. Apa sebenarnya yang penting kalau Tuhan berkata berjalan di tengah kehidupan atau kondisi orang Israel saat itu? Bapak-bapak, orang Israel pada saat itu mereka ada di padang gurun dan mereka memerlukan banyak sekali kebutuhan hidup saat itu. Mereka butuh air karena mereka di padang gurun. Mereka butuh makan minum.
mereka butuh tenda karena mereka di panas terik, mereka butuh obat-obatan, mereka butuh kebutuhan-kebutuhan yang membuat mereka nyaman di padang gurun. Tapi ternyata Tuhan justru bilang sama Musa untuk sampaikan kepada orang Israel, dia akan hadir di tengah-tengah mereka. Apa maksudnya? Dia akan berjalan di tengah mereka. Apa maksudnya? Maksud di sini adalah Tuhan memberi sebuah garansi bahwa orang Israel, kamu ada dalam situasi yang tidak nyaman. Kamu ada dalam situasi yang tidak sebaik bangsa-bangsa lain. Atau tidak sebaik waktu kamu mungkin di Mesir. Tapi kamu perlu tahu, di tengah perjalanan yang tidak menentu ini, dalam pemikiran orang Israel, karena mereka tahu akan menuju ke tanah Kanaan, tapi mereka berjalan begitu lama dan rasa jenuh, rasa bosan, rasa capek, itu membuat mereka menganggap kita ini punya banyak kebutuhan hidup di perjalanan. Tuhan memberi sebuah garansi yang sangat penting. Saya akan jalan dan tinggal bersama-sama dengan kamu. Ini memberi sebuah pesan penting bahwa orang Israel pada saat itu mereka punya banyak kebutuhan. Mereka punya banyak keperluan. Tapi kehadiran Tuhan itu menjadi jawaban yang sangat pasti. Kehadiran Tuhan itu menjadi jawaban yang lebih dari sekedar kebutuhan mereka saat itu. Kita tahu bangsa Israel, mereka di siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Tapi itu tidak cukup, karena tiang awan dan tiang api itu tidak memberi sebuah garansi bahwa mereka akan makan, minum dan selalu sehat. Karena memang kebutuhan hidup di perjalanan itu kita tahu tidak mudah. Banyak. Tuhan memberi sebuah kata yang sederhana, tapi kata itu punya makna yang begitu dalam. Kenapa saya katakan begitu dalam? Karena orang Israel pada saat itu, kalau kita misalnya mengalami pengalaman yang baik di situasi yang baik, itu biasa. Tapi kalau kita mengalami, walaupun itu kecil saja, kebaikan tapi di dalam situasi yang sulit, maka itu punya makna yang berbeda. Nah, Tuhan ingin orang Israel mereka masuk memahami betapa pentingnya penyertaan Tuhan yang tentunya jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan-kebutuhan mereka hari itu atau saat itu. Apalah artinya mereka punya, kalau kita kaitkan dengan konteks hari ini. Apalah artinya Bapak Ibu kita punya mungkin punya jabatan yang besar, kita punya pekerjaan yang baik, kita mungkin punya istri yang cantik, punya suami yang cantik, kita mungkin punya pekerjaan yang mapan, kita mungkin punya jabatan yang hebat. Apalah artinya semua itu? Mungkin punya rumah yang bagus, tapi apalah artinya semua itu kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kita? Kalau Tuhan tidak tinggal dengan kita dan bersama dengan kita pagi, siang, malam, petang dan lainnya, semua akan terasa hambar. Semua akan terasa tawar. Semua akan terasa seperti hidup ini tidak lengkap. Karena apapun yang manusia butuhkan tidak akan pernah membuat manusia puas kecuali disiapkan dan diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, Tuhan selalu memberikan melebihi dan atau melampaui apa yang diinginkan dan apa yang dipikirkan. Maka itulah yang bisa membuat manusia puas. Orang Israel tidak akan puas walaupun mereka sudah punya segalanya. Tiang awan dan tiang api, mungkin juga mana yang mereka nikmati, tapi itu tidak cukup membuat mereka puas. Yang lebih membuat mereka puas dan mengalami sebuah rasa damai yang paling indah bagi Tuhan pada saat itu adalah, kamu tahu saya ada tinggal dengan kamu. Kamu tahu saya ada sama-sama dengan kamu. Kamu tahu saya ada jalan-jalan dengan kamu hari ini. Kalau kita mengerti pengalaman ini begitu dalam juga dalam hidup kita, pengiringan kita, maka itu akan membuat kita merasa nyaman dalam menjalani hidup ini. Dalam perjalanan hidup kita, dalam situasi seperti apapun, di kantor, di tempat kerja, dimanapun, apalagi sebagai pelprip, kita punya banyak hal yang kita pikirkan siang malam. Bagaimana ya melihat di dapur bisa tetap ada asap yang menyala, istri kita ya pasti akan selalu tersenyum kalau semua tersedia. Tapi bagaimana kalau situasi sulit terus seperti sekarang ini? Saya tadi baru dengar seorang bapak katakan, kami sudah dari bulan Januari. Ya, kami punya gaji belum terima sampai sekarang. Kalaupun diterima dipotong-potong dan lain-lain. Ya, kebetulan ada keluarga saya yang guru, ya pegawai negeri, dia cerita. Jadi saya membayangkan ternyata semua mengalami kesulitan yang sama. Begitu. Saya bertemu orang
salah satu asuransi begitu ya. Lalu di asuransi itu pengurus-pengurusnya mereka bilang, sekarang ini banyak sekali orang menunggak. Belum bayar ini, ya, kredit-kredit banyak yang macet. Itu situasi hari ini. Bapak-bapak, jangan tawar, jangan menyerah, jangan jenuh. Tetap percaya, yakin Tuhan masih ada bersama dengan kita. Tuhan masih berjalan dengan kita. Inilah yang dikatakan oleh seorang pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 16, 23 dan 24, 28. Ya, dikatakan di sana, yang diganggu oleh kekayaan orang-orang fasik masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan kasihmu. Engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Tuhan selalu rindu berjumpa dengan orang Israel. Tuhan selalu rindu berjumpa dengan kita. Respon kita bagaimana? Respon kita pun harus demikian. Kita pun harus memiliki hati yang rindu berjumpa dengan Allah yang memang sudah selalu berinisiatif mau berjumpa dengan kita. Ya. Tuhan selalu rindu berjumpa dengan Israel. Seperti itulah kerinduan Tuhan untuk Bapak-bapak Pelprip hari ini. Mari responi kerinduan Tuhan itu dengan selalu membuka hatimu, pikiranmu, hidupmu, dan selalu menghidupkan suasana hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Itu bagian dari sebuah aksi yang kita nyatakan bahwa kita memang rindu juga berjumpa dengan Tuhan. Bapak-bapak Pelprip yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, bagian kedua yang saya ingin bagikan di hari ini dalam bacaan kita, kalimat selanjutnya dia bilang, dan aku akan menjadi Allahmu. Ini adalah sebuah bahasa yang selalu diulang-ulang oleh Tuhan kepada orang Israel. Orang Israel mereka selalu terpengaruh dengan begitu banyaknya suku bangsa lain yang selalu menganggap bahwa Allah mereka itu lebih dari yang lain. Dan memang itu hal yang wajar. Setiap suku bangsa selalu menganggap Allah saya lebih dari Allah punya suku bangsamu. Dalam konteks pada zaman itu. Orang Israel mereka bisa terpengaruh dan memang berapa kali mereka dipengaruhi oleh kepercayaan yang lain. Tetapi Tuhan juga selalu menegaskan kepada mereka berkali-kali. Aku akan menjadi Allahmu. Maksudnya apa di sini? Dalam teks Ibraninya, ya, dalam LAI agak sedikit mengandung tanda tanya. Tapi maksud di sini adalah ya, Tuhan sendiri membuka dirinya dan menjadikan dirinya menjadi Allah bagi orang Israel dalam pengertian menjadikan orang Israel miliknya, milik kesayangan Tuhan, milik kesayangan Allah. Itu maksudnya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku akan menjadi Allahmu. Maksud di situ Tuhan ya, menjadikan dirinya sebuah jaminan bagi orang Israel hari itu. Sebuah jaminan bagi orang Israel saat dan kondisi itu. Ya, sehingga orang Israel mereka dalam perjalanan, dalam situasi yang sulit, mereka jangan sampai menjadi tawar. Karena mereka tahu ada Allah yang berdaulat atas segala situasi di padang gurun yang masih entah berapa lama lagi kita berjalan ke depan. Tapi satu yang pasti bahwa Tuhan sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dia mau menjadi jaminan bagi mereka. Bapak-bapak, kalau Allah berkata dia mau menjadi Allah kita, ini menjadi bagian yang penting untuk kita pahami dalam bagian kedua. Kenapa kita harus memiliki hati yang rindu mau berjumpa dengan Tuhan? Karena memang dia adalah Allah yang sudah ada atau selalu berinisiatif menjadi Allah kita. Kata ini punya makna atau punya kandungan dia mau menjadi jaminan dalam situasi apapun yang kita jalani ke depan. Orang Israel mereka masih di pertengahan jalan saat itu. Mereka belum sampai ke tempat di mana mereka akan tuju, yaitu tanah Kanaan. Tapi satu yang pasti, Tuhan ketika berkata aku menjadi Allahmu, artinya apa? Aku akan menyertai kamu dalam perjalanan yang masih panjang dalam situasi yang sulit ini. Sampai kamu tiba di tempat di mana aku akan antar kamu. Kita tidak tahu pandemi akan berakhir kapan. Tapi satu yang pasti, Tuhan mendeklarasikan dirinya menjadi penjamin bagi Bapak Pelprip dan saya. Itu artinya kita akan keluar melewati masa ini. Kapanpun itu. Karena kita tahu Tuhan sudah menjadi jaminan bagi kita. Bagian ketiga Bapak Pelprip,
Bagian ketiga, kenapa kita harus punya hati yang selalu mau rindu berjumpa dengan Allah? Karena kita tahu bahwa di bagian kalimat ketiga dikatakan, dan kamu akan menjadi umatku. Apa maksudnya? Maksud di sini adalah Tuhan ketika dia mau menjadi sebuah jaminan bagi kita, dia juga menjadikan kita miliknya, menjadikan kita kepunyaannya untuk berjalan bersama dengan dia. Dalam pengertian ini, ya dalam bahasa Ibraninya dia bilang begini, we atem tihyu li leam. Dan kamu akan menjadi umatku. Kata umatku, ya, itu adalah kata yang memiliki arti menjadi suku bangsa kepunyaanku. Hari itu atau saat itu banyak suku bangsa di dunia ini. Suku-suku bangsa kafir yang lain. Apa kelebihan orang Israel? Tidak ada. Mereka sama dengan bangsa lain. Tapi mereka dijadikan bangsa yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan memilih dan menjadikan mereka tidak atau bukan karena mereka baik. Tapi karena memang Tuhan mengasihi mereka. Hari ini kalau kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih bernapas, bukan kita baik. Bukan karena kita hebat dan kuat. Kalau kita hari ini menjadi milik Tuhan dan masih mengalami kehidupan dan diberkati Tuhan, bukan karena kita kuat, kita hebat, kita menjadi orang yang tidak punya masalah, bukan. Semua itu kita alami dan kita nikmati karena ada kasih karunia Tuhan yang Dia peruntukkan bagi kita untuk masih tetap ada hari ini untuk menjalani perjalanan hidup ke depan. Untuk itu, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pernah punya hati yang mau rindu berjumpa dengan Allah. Kita tahu dalam perjalanan ini kemudian orang Israel, ya mereka akan masuk ke tanah Kanaan ketika dipimpin oleh Yosua. Bapak Ibu tahu atau Bapak tahu? Dalam kitab Imamat, orang Israel mereka tinggal dan setiap mereka berjalan, kalau dalam kitab Imamat dan kitab Kejadian mulai dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu setiap mereka singgah di satu tempat, mereka akan dirikan kemah di situ. Sebagai tanda atau sebagai tempat di mana menunjukkan bahwa Tuhan hadir di situ bersama dengan mereka. Begitu. Dan kemah yang mereka bangun itu nanti ikut berpindah kalau mereka pindah lagi ke tempat yang lain. Bapak-bapak, kemah yang dibawa oleh orang Israel itu, ya berpindah-pindah itu, semua itu sudah fana. Itu hanya kemah yang sementara, terbuat dari kain, ya dari tongkat, dari kayu, dan itu semua terbatas. Tapi yang paling penting dari kemah yang mereka selalu dirikan di situ adalah menunjukkan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka dan Tuhan menjadikan mereka umatnya. Kita tahu bahwa dalam perkembangannya nanti setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, kemudian semua itu disempurnakan atau dipenuhi dengan cara ketika bait Allah dibangun. Maka kemah tidak lagi pindah-pindah. Jadi tempat boleh pindah-pindah, tapi tempat yang berpindah-pindah itu tidak menentukan bahwa kalau berpindah berarti seolah-olah tidak punya tempat yang menetap begitu, karena harus pindah-pindah terus. Tapi yang terpenting dari keberadaan kemah di situ adalah menunjukkan bagaimana kehadiran Tuhan di tengah umat Israel. Dan itu ditunjukkan dengan cara setiap kemah itu di situ selalu ada korban bakaran dan korban pengampunan dosa dan korban-korban lain yang dilakukan oleh Musa, Harun dan kepada orang Israel pada saat itu. Jadi kemah yang dibangun itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap bersama dengan mereka dalam situasi dan dalam kondisi seperti apapun. Maka itu kemudian Tuhan mau supaya orang Israel mereka menjadi bangsa yang menyadari kekhususan mereka dan keunikan mereka di hadapan Tuhan. Itu yang diminta oleh Tuhan adalah sekarang saya, kalau kita bahasa sederhananya, oke, saya sekarang jadikan kamu bangsa yang khusus. Saya sekarang rindu bertemu dengan kamu. Saya sekarang rindu atau saya sekarang menjadi jaminan bagi kamu. Dari kamunya apa?
pasif saja? Tidak. Mereka harus memberi respon yang positif. Memberi respon yang menunjukkan bahwa mereka betul-betul mensyukuri dan meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Respon mereka itu bagaimana? Respon mereka itu tentunya harus memperlihatkan sikap hati, sikap pikiran, sikap hidup yang menunjukkan bahwa mau selalu berjumpa dengan Tuhan. Dalam situasi apapun. Jadi itu artinya Bapak-bapak, kita ini di YouTube atau yang kita nonton ini kan terbatas ini. Tapi apakah ini kemudian membatasi kita untuk mau berjumpa dengan Tuhan? Tidak. Biar melalui YouTube, biar melalui media yang sederhana, dimanapun kita berada, mungkin waktu terbatas, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang tawar hati dan tidak punya hati yang rindu mau jumpa dengan Tuhan. Mungkin kita sedang terbaring di rumah sakit karena mungkin kita terpapar. Mungkin kita sedang isoman di rumah karena juga terpapar. Mungkin kita menjadi orang yang begitu takut di rumah karena takut nanti kita kena atau seperti apa. Tidak apa-apa. Kita menjadi orang yang bijak saja menjalani hidup ini. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita juga dalam situasi seperti begini lalu semuanya dingin. Sampai-sampai kerinduan untuk mau jumpa dengan Tuhan itu sudah tidak ada. Itu yang tidak boleh. Situasi boleh seperti apa, tapi kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan harus tetap menyala. Harus tetap dibangkitkan, harus tetap dihidupkan. Gairah itu jangan sampai padam dengan situasi apapun. Karena kita tahu Tuhan katakan, aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu. Dia menjadi jaminan bagi kita. Aku akan menjadikan kamu kepunyaanku dengan kasih-Nya. Ini adalah sebuah penghiburan bagi kita kaum Pelprip, sehingga dalam menjalani hidup kita ke depan, kita tetap memiliki hati yang berkobar-kobar karena kita tahu situasi mau seperti apapun, kita tetap punya hati mau ingin rindu dan jumpa dengan Tuhan yang selalu ingin rindu berjumpa dengan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam renungan kita di sore hari ini. Dalam waktu yang terbatas, kita akan nyanyikan satu pujian untuk mengakhiri renungan kita. Kita akan angkat satu pujian untuk berdoa. Kita akan nyanyikan satu pujian, Engkau ada bersamaku. Mari Bapak-bapak kita nyanyikan pujian ini. Kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur untuk sore hari ini. Dalam lawatan dan penyertaan-Mu, kami boleh beribadah, Pelprip.
Tuhan, kami tahu bahwa situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan kami untuk berjumpa satu dengan yang lain. Tapi melalui sarana media yang ada, kami tahu itu tidak menyurutkan niat dan kerinduan kami untuk selalu berjumpa satu dengan yang lain. Dan lebih terutama adalah ketika kami memiliki hati yang rindu berjumpa dengan Engkau. Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Untuk itu pada saat ini kami boleh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang yang dalam situasi apapun kami tidak perlu tawar hati, tidak perlu menyerah, karena kami tahu Tuhan selalu rindu berjumpa dengan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang sederhana yang hamba sampaikan, biarlah Tuhan sempurnakan itu bagi semua kami kaum Pelprip, sehingga kami tetap menjadi Pelprip yang eksis terus, maju terus, karena kami tahu Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami, Pelprip lain, bahkan juga jemaat Tuhan lain yang mungkin terbaring, baik itu di rumah sakit, baik dalam sakit penyakit yang lain maupun karena terpapar dengan COVID. Bahkan mungkin juga ada di tempat-tempat karantina yang lain. Bahkan mungkin juga ada yang sedang isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biarlah obat-obat yang digunakan, perawatan medis yang mereka sedang jalani, Tuhan jadikan itu sebagai sarana dan media untuk menyembuhkan anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh kuat kembali, eksis kembali, karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau Tuhan selalu rindu berjumpa dengan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Kami klaim itu karena kami tahu itulah Tuhan yang kami percaya. Bapa di sorga, sore hari ini kami juga berdoa untuk semua keberadaan jemaat Tuhan yang mungkin tidak di Wamena, di luar Wamena. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, buat mereka tetap mau eksis terus, menjalani hari-hari hidup mereka. Dan kami terus doakan biarlah suatu saat kami boleh kembali berdoa bersama, beribadah bersama seperti saat sebelum terjadi COVID di dunia ini. Terima kasih Bapak, di saat sore hari ini kami berdoa khusus untuk Bapak Ibu Gembala di Jayapura. Tuhan juga menyertai kedua hamba-Mu, bahkan semua keluarga yang di Jayapura. Ada Sami, Joshua, dan saudara atau keluarga yang lain. Tuhan tolong mereka. Kami tahu bahwa kerinduan Bapak dan Mama Gembala untuk berjumpa dengan jemaat Tuhan, juga kami di sini. Juga kerinduan yang sama tentunya ada pada kami untuk kedua orang tua rohani kami. Berdoa untuk segala pengurusan, untuk hamba Tuhan, Doni, bersama dengan saudara yang lain, untuk pengurusan visa maupun yang lainnya. Tuhan sertai, Tuhan buka jalan, Tuhan beri petunjuk yang terbaik sehingga tidak ada kendala dan pengurusan semuanya boleh berjalan dengan baik. Di doa kami Bapa, hamba berdoa untuk semua media yang digunakan, baik itu tenaga teknisi, ada hamba-Mu, Bapak Frans, Pak Grendi, dan hamba-hamba yang lain. Tuhan sertai mereka, biarlah melalui media dan situasi yang ada ini, jemaat Tuhan tetap diberi kekuatan dan peneguhan oleh lawatan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami ikuti melalui YouTube atau media lainnya. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Pada akhirnya semua kami kaum Pelprip yang ada dalam pekerjaan dan profesi kami, apapun itu Tuhan berkati. Baik yang bekerja sebagai wira swasta, ASN, baik itu kaum profesi lainnya, baik sebagai bagian medis atau bagian perhubungan, bagian pertanian, perikanan, pendidikan, sosial atau apapun itu lingkup dan dunia atau warna kerjaan kami, Tuhan berkati. Berkati rumah tangga kami kaum Pelprip, buat kami Pelprip yang kuat, teguh berdiri, sehingga kami boleh menjadi imam-imam yang menuntun keluarga kami ke jalan-Mu Tuhan, karena di dalam jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Ini doa kami Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu di hari ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan kami boleh akhiri semua rangkaian ibadah ini dengan menerima berkat Allah. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kekal oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian, dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.